Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Babak baru perseteruan antara pengusaha skincare Dr. Richard Lee dan Dr. Amira Farahnas alias Dr. Detektif kian memanas setelah mantan asisten pribadi Dr. Richard Lee Afrizal buka suara ihwal kebobrokan mantan majikannya tersebut. Ya, mantan karyawan Dr. Richard yang kini menjadi tahanan kota atas laporan majikannya itu tanpa tedeng aling-aling membongkar semua tabir rahasia kebobrokan sosok mantan bosnya ini. Di depan Doktif, Afrizal belak-belakan membongkar tabir rahasia ihwal dugaan sisi kelam Dr. Richard Lee. Mulai dari dugaan tindakan mencampurkan zat merkuri saat mereview produk yang dipromosikan seterunya di masa lalu, yakni Kartika Putri, yang kemudian membuat pamornya meledak hingga membuat Kartika Putri kocar-kacir dihujat netizen se-Indonesia hingga tudingan punya tabiat memiliki banyak wanita idaman lain. Dan seperti inilah pengakuan mencengangkan dari mantan karyawan Dr. Richard Lee. Ibu Kartika Putri sama DRL ini kan masih ada permasalahan. Saya melihat dengan mata kepala saya berani bersumpah demi Allah, dia mencampurkan yang namanya zat berbahaya itu. Dia mencampurnya, dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Dia sendiri. DRL sendiri? Dia sendiri. Setelah itu, setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Baru saya tengok kan, saya foto lah itu. Revakvinnya itu udah dibuang ke kotak sampah, saya ambil. Jadi saya susun ke itu lagi ya kan. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, tapi kalau menurut saya DRL itu perusak wanita. Keterangan mantan karyawan Dr. Richard Lee ini jelas cukup mencengangkan. Apalagi Afrizal juga mengaku tahu bagaimana borok praktek curang bisnis mantan majikannya yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Orangnya ambisius, sudah menghalalkan apapun cara. Kalau katanya A ya harus A, gak bisa dibantah-bantah itu. Pertemuan Dr. Amira Farahnas dan Afrizal ini seolah menjadi serangan balik atas langkah hukum yang ditempuh Dr. Richard Lee. Apalagi Doktif ini rela datang jauh-jauh ke Palembang menjadi penjamin Afrizal agar menjadi tahanan kota. Dengan menggandeng mantan karyawan seterunya itu, Doktif yang belum lama ini baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas laporan pencemaran nama baik ini, seolah bisa leluasa melakukan serangan balik terhadap Dr. Richard Lee. Apalagi sebelumnya di depan juru warta saat memberi keterangan setelah akun TikToknya disita polisi, Doktif siap mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membongkar fakta seputar kebobrokan sosok Dr. Richard Lee. Dan Doktif ketawa aja menikmati skenario strategi mereka ini. Karena mungkin mereka berpikir pengen ngejatoin Doktif dengan mengambil akun Doktif, rezeki Doktifnya mati. Enggak akan. Tersangka tuh biasa, nggak takut selama tersangkanya bukan koruptor, nggak makan duitnya rakyat, ngapain takut? Situasi getir yang dialami Afrizal sejak dipolisikan majikannya tahun 2022 lalu dan sempat ditahan di Polrestabes Palembang bukan hanya dikeluhkan Afrizal, tapi juga kakak kandungnya Zainab yang mengaku trauma ketika mendengar nama Dr. Richard Lee. Ia bahkan sempat meneteskan air mata ketika memberi kesaksian ihwal tindakan keji majikan adiknya. Memang ada rasa ketakutan kami dengan Dr. Richard Lee karena dia tuh orang yang menghalalkan segala cara. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada Doktif, entah bagaimana keadaan adik saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Tapi yang pastinya intimidasi verbal ada. Saya disuruh paksa untuk mengakui yang saya tidak perbuat. Saya diancam kalau tidak melakukan apa kemauan mereka, saya diancam dengan hukuman yang lama. Miris ya. Beliau ada rasa ketakutan yang luar biasa. Salah satunya yang menjaminkan itu adalah Doktif juga. Jadi Doktif pun menjadi penjamin dari penahanan Pak Afrizal.
Entah apakah tabir kelam tabiat buruk Dr. Richard Lee yang dibongkar mantan karyawannya ini benar atau tidak, sepenuhnya memang harus diuji di meja hijau. Tapi tampaknya dokter detektif Hakul yakin jika kesaksian mantan karyawan seterunya itu bukan kesaksian biasa. Apalagi sebagai asisten pribadi yang sempat mengikuti kegiatan sehari-hari bosnya, Afrizal jelas tahu banyak rahasia yang tersimpan rapi selama ini. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani dok, saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim, saya tantang dia muhabbalah, bersumpah. Kebenaran itu nggak akan bisa, mau seperti apapun ditutup, itu pasti akan terbongkar. Jika keterangan Afrizal benar mencerminkan fakta, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Kartika Putri hari ini. Apalagi Karpo demikian istri Habib Usman itu karib disapa, sosoknya sempat dibully netizen se-Indonesia gara-gara hasil review Dr. Richard Lee kala itu. Lantas benarkah demi pamor, kemaruk harta, Dr. Richard Lee selama ini rela melakukan apa saja, termasuk menjual produk abal-abal seperti serum rambut, sementara rambutnya sendiri yang dipakai adalah palsu? Betul nggak? Dia rambut asli atau wig? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, blacklist ya. Ini satu persatu terbuka kok. Begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut. Tumbuhin dulu rambut kamu ya sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Ketika borok masa lalu pribadi Dr. Richard Lee dan dugaan praktek curang bisnis Dr. Richard mulai dikuak mantan asisten pribadinya. Lantas benarkah? Pelan tapi pasti, seteru lainnya seperti Kartika Putri kelak akan muncul kembali berkongsi dengan dokter detektif. Benarkah Doktif tak akan berhenti mengungkap tabir keburukan Dr. Richard Lee meski ancaman jeruji besi menghantuinya? Sedikit pun Doktif gak gentar. Kayak kamu merasa kebalukun nggak ada Richard, kamu manusia biasa, kamu warga negara Indonesia biasa. Masyarakat Indonesia ya pesan-pesannya jangan mudah tertipu. Saya hampir 2 tahun ikut dokter itu, pinter membuat framing. Tunggu prosesnya. Insya Allah nanti bakal banyak kejutan-kejutan ke depannya.